Wudu kata para ulama definisinya dia mencuci bagian-bagian khusus atau mencuci bagian anggota badan yang khusus dengan tata cara yang khusus. Itu wudu. Dia mencuci bagian-bagian khusus dia mencuci bagian anggota badan yang khusus dengan tata cara khusus. Yaitu wudu yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya wudu di dalam syariat Islam itu yang paling sempurna dibandingkan tata cara kebersihan di dalam agama-agama yang lain. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dia punya tata cara membersihkan diri sebelum beribadah, tapi tidak sesempurna agama Islam. Karena agama Islam ini diturunkan dari syariat Allah Azza wa Jal yang menyempurnakan segalanya. Yang tidak ada bisa mengalahkan agama manapun juga. Makanya dia mencuci anggota badan khusus yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jal dengan tata cara khusus. Ya, tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi. Dan tata cara ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalil tentang wudu dari Al-Quran itu surat Al-Ma'idah ayat 6. Surat Al-Ma'idah ayat 6 itu dalil yang paling mendasar yang menjelaskan tentang tata cara wudu. Kata Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapuhlah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Surat Al-Ma'idah ayat 6 ini umdah. Ayat yang paling mendasar membahas tentang tata cara wudu. Adapun di dalam hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, yang nanti kita akan jelaskan di dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan kata para ulama itu umdah. Hadis yang paling mendasar menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, beliau memanggil budaknya, kemudian mengajarkan bagaimana tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis Utsman itu terdapat di dalam Umdatul Ahkam dan juga terdapat di dalam kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab hukum yang lain, karena dia yang paling mendasar menjelaskan bagaimana tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di akhir hadis, Utsman mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه." Utsman membawakan sabda Nabi SAW, barang siapa yang berwudu seperti wudu aku ini, yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dia sholat 2 rakaat dengan kekhusyuan, tidak ada gangguan di dalam sholatnya di dalam 2 rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosanya yang telah lalu. Maka ini keutamaan wudu yang sangat besar. Ya, sampai kata Nabi SAW, la yuhafiz 'alal wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang dapat menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Menunjukkan dianjurkan seorang mukmin untuk senantiasa dalam keadaan berwudu. Setiap dia hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, dia langsung berwudu. Ya, menyambung dari satu wudu ke wudu yang lain. Dan itu keutamaan yang sangat besar. Di sini juga ada beberapa keutamaan tentang wudu yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca beberapa hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan berwudu bahwasanya wudu itu yang akan menyinari tubuh seorang mukmin pada hari kiamat. Jadi seorang mukmin nanti ada sinar di dalam tubuhnya atau bekas wudunya ketika dia menjaga wudu di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjilin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjilin. Jadi dia ada tanda putih dan bersinar, ya seperti kuda, di mukanya itu ada yang warna putih dan bersinar. Kenapa? Min atharil wudu, karena bekas berwudu.
Ya, jadi orang-orang yang berwudu di dunia nanti pada hari kiamat dipanggil dan dia ada bekas wudunya di wajahnya dan juga di tubuhnya. Sampai kata Nabi SAW, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang dapat memanjangkan sinarnya, maka kerjakanlah. Maksudnya memanjangkan sinarnya dengan senantiasa menjaga wudu. Ya, jadi kalau orang selalu menjaga wudu, kebersihan, setiap batal langsung menyambung dengan wudu, maka dia nanti pada hari kiamat ada bekas wudunya berupa sinar dan cahaya. Dan ini keutamaan khusus buat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi." Barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya. Jadi dia berwudu fa ahsanal wudu. Dia memperbaiki wudunya. Maksudnya dia benar-benar berwudu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kita jelaskan sunanul wudu, sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah itu kalau tidak dikerjakan wudu tetap sah. Tapi apabila dia mengerjakan sunnah-sunnah wudu, maka akan menyempurnakan wudu dan akan menambahkan ganjaran. Dan di sini Nabi SAW mengatakan, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari jasadnya hingga kesalahannya keluar dari setiap tetesan air di ujung kukunya. Ini menunjukkan fadilah, keutamaan yang sangat besar dari berwudu. Ya, akan diampuni dosa-dosa seorang hamba. Kemudian juga hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan berwudu. Kata Nabi SAW, "Man tawadda'a hakadha." Barang siapa yang berwudu seperti ini. Artinya Nabi SAW mencontohkan tata cara berwudu dan nanti kita bahas sifat wudu Nabi SAW. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Wa kanat salatuhu wa mashyuhu ilal masjidi nafilatan, dan juga salatnya dia dan jalannya dia ke masjid ada penambahan pahala. Ada penambahan pahala. Ya. Ini menunjukkan wudu, pengampunan dosa, salat dan juga jalan menuju masjid ada pengampunan dosa dan mengangkat derajat. Nah, bagaimana salat itu sendiri ya? Ini menunjukkan salat yang dikerjakan seorang mukmin apabila dia menjaganya dengan baik, dia akan mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Maka antum lihat subhanallah, kalau dia berwudu di dalam rumah dengan wudu yang terbaik sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan setiap tetesan air yang keluar dari jasadnya itu akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dia berjalan ke masjid, maka setiap langkah mengangkat satu derajat dan langkah yang lain apa? Menghapuskan dosa. Ya. Kemudian dia masuk masjid dan sholat. Maka kalau seandainya wudunya mengampuni dosa, langkah dia ke masjid mengampuni dosa, bagaimana dengan sholat itu sendiri? Ya, ini menunjukkan ganjaran yang besar diraih oleh seorang mukmin apabila dia benar-benar sholat dalam keadaan khusyuk, yang sebelumnya dia dahulukan dengan berwudu sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ganjaran yang sangat besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wudu itu tanda kesucian dan tanda keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tuhur syatrul iman." Kesucian sebagian dari iman. Bukan an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman bukan hadis, tapi itu
makalah dalam bahasa Arab atau perkataan dalam bahasa Arab. Yang benar kalau hadis at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu sebagian dari iman. Dan juga tadi kita sebutkan hadisnya la yuhafiz 'alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Maka apabila orang benar-benar beriman, tandanya dia senantiasa menjaga wudunya dan juga menjaga kesucian dirinya.